Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudaraku, sahabatku semua. Saat ini saya sedang berada di Hotel Tropicana Inn di Tarempa. Di belakang saya ada lautan dan gunung, dan di sebelah sana juga ada Masjid Agung Anambas yang super megah, dan kalau malam dilihat sangat indah sekali. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari seorang wanita tentang bolehkah ada perjanjian bahwa sebelum akad nikah antara laki-laki perempuan, si wanita itu berjanji bahwa tak perlu diberikan nafkah lahir, artinya sandang, pangan, papan tidak perlu, karena katanya karena wanita yang bekerja. Belakangan setelah akad nikah, betul-betul si laki-laki itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami, artinya tidak memberikan nafkah, karena alasannya itu bagian dari perjanjian sebelum akad nikah. Bapak Ibu, semua sahabatku khususnya yang bertanya, perlu kita dudukkan dulu agama menuntun bahwa apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, dan apa kewajiban bersama. Negara juga telah memberikan batasan apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, dan apa kewajiban bersama. Kalau negara sebenarnya tidak terlalu sulit, caranya bagaimana melihat kewajiban suami, kewajiban istri. Buka buku nikah. Di dalam buku nikah itu ada kewajiban istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban bersama. Oke, saya ingin memulai perjanjian dulu. Kita jangan sampai lupa, ya. Perjanjian ini tidak boleh mengalahkan hukum yang lebih tinggi. Hukum yang tinggi pasti adalah Al-Quran. Kalau kita mau pakai urutan, ya, hukum berikutnya adalah peraturan pemerintah. Ya, tentu peraturan pemerintah dengan Al-Quran ini yang sejalan, ya. Walaupun ada beberapa yang tidak sejalan, tapi yang tidak sejalan itu ya tentu berkaitan dengan pidana. Misalnya dalam Islam kan kalau mencuri hukum potong tangan, tapi Indonesia tidak mengenal hukum potong tangan. Maka yang ini tentu ikuti yang perintah negara, karena kita berada di negara Republik Indonesia. Oke, yang berikutnya adalah perjanjian para pihak. Nah, perjanjian para pihak ini tidak boleh yang bertentangan dengan peraturan dan hukum agama. Lalu ada seorang wanita, nah ini kasus yang bertanya nih, tidak diberikan nafkah lahir. Dia tidak menanyakan kepada saya tentang batin. Saya kira batin sudah diberikan, karena posisi yang tidak ditanyakan, seperti makan, minum, tempat tinggal, sandang, pangan, semuanya itu tanggung jawab perempuan, ya. Karena itu bagian dari perjanjian. Kalau bahasa kita itu, ya, wanita yang seperti itu adalah banting harga. Ya, banting harga itu pokoknya ya tak usah repot-repot. Laki-laki kalau menikah dengan saya, pokoknya kau bawa kolor aja, semuanya nanti saya tanggung jawab. Nah, diokekan pula oleh si laki-laki ini. Terjadilah pernikahan itu sampai sekarang. Menurut sang wanita, laki-laki itu memang kalau sholatnya rajin, karena sebelumnya memang sudah saling mengenal. Sholat 5 waktunya dijaga, ngomongnya santun, puasa tak pernah tinggal, pokoknya rajin, luar biasa. Pokoknya dengan agama taat katanya. Tapi ingat, taat dengan agama bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran. Melaksanakan kewajiban sebagai suami memberikan nafkah itu bagian dari kewajiban. Lalu pertanyaannya, bolehkah seorang suami benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena telah diperjanjikan sebelumnya? Ya,
Maka kalau pertanyaannya berdosakah atau bolehkah suami tidak melakukan tugasnya sebagai suami karena telah diperjanjikan, saya ingin menjawabnya dari 3 hal. Ya, 1, itu istri kenapa mau melakukan perjanjian seperti itu? Itu perlu kita pahami dulu. Apakah dia misalnya betul-betul butuh suami yang baik, tak penting nafkah, atau dia buru-buru, atau apalah namanya. Artinya menganggap dirinya cukup, menganggap dirinya siap. Itu 1. Yang kedua, atau kita dianggap tidak layak. Bukan tidak layak sebagai suami ya, memang tidak mampu untuk memberikan nafkah. Maaf, misalnya buta, pincang pula, artinya memang fisik kita tak memungkinkan menurut si perempuan itu, dan perempuan mau menikah dengan dia. Jadi banyak hal sebenarnya. Yang ketiga, ya itu kan pertama. Yang ketiga, apakah memang kedua belah pihak itu sudah saling sepakat hidup terpisah? Ya, yang saya maksud poligami ya. Kan ada laki-laki itu mau menjadikan istri kedua si wanita itu. Ya, kata wanita, "Bang, tahukah nikahilah aku nih. Yang penting aku punya imam, Bang. Yang penting aku punya suami, Bang. Tak penting kali aku nafkah. Aku bisa hidup sendiri, Bang. Kau cukup nih apa istrimu yang pertama. Yang aku tak perlu lah, Bang. Yang penting aku temani tidur, bimbing aku aja." Mungkin itu artinya dia menganggap kita ini mampu, tetapi ada kebutuhan lain. Mungkin anak kita dari yang pertama atau apa. Oke, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang bertanya kepada saya. Tak perlu saya sebutkan namanya ya, karena masalah privasi. Oke, belakangan yang bertanya ini juga setelah akad nikah. Ini yang bertanya perempuan ya. Ternyata dia juga lama-lama kesal. Lama-lama juga ternyata butuh nafkah lahir batin. Hidup sebelum akad nikah mungkin rumah dikontrakan, duit sedikit cukup. Setelah nikah beda lagi. Ternyata perjanjian itu ingin coba dia ingkari. Sebenarnya bukan ingin diingkari, ingin dicabut kembali. Bolehkah ketika perjanjian dicabut, sehingga dengan harapan sang suami bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir batin. Kepada yang bertanya atau kepada semua, mungkin Anda yang ada yang merasakan suami yang seperti ini. Oke, saya ingin menjawab 3 macam. Yang pertama, perjanjian itu batal demi hukum. Ya, kalau bahasa hukum kan ada istilahnya batal demi hukum. Jadi perjanjian itu batal demi hukum karena melanggar kewajiban sebagai suami. Ya, kalau istri dulu berjanji tak apa-apa, itu kan bagian dari ikhtiar supaya kita mau lah. Tapi kita ingat, yang harus kita ikuti bukan perjanjian dari mulut wanita. Ya wajarlah, namanya berharap banting harga kan. Tapi begitu begitu kata ijab kabul terucap, Allah yang menyaksikan langsung walaupun ada 2 saksi, dan semuanya itu pertanggungjawaban diserahkan dari orang tuanya, dari wali wanita itu, mulai makan, minum, pelindungan rumah segala diserahkan kepada kita laki-laki. Meskipun ada perjanjian, lalu kuat mana? Ya tentu kuat perintah Allah dan kuat penyerahan orang tua wanita kepada kita laki-laki. Lalu perjanjian tadi batal, dianggap tidak ada. Kalau kita mampu tentu ya. Jadi ya untuk laki-laki, kalau misalnya ada seorang wanita yang berjanji, oke lah Bang, nikah ya Bang,
aku tak perlu duitmu bang, aku mampu bang, aku punya ini bang, mending nikah dengan aku bang, aku butuh imam. Itu bagian dari rayuan. Bagian dari usaha untuk mendapatkan kita. Boleh-boleh saja, ya kan dia belum tahu bagaimana susahnya setelah menikah, ya. Ada wanita misalnya mengatakan sebelum nikah, aku cinta padamu bang, sehidup semati, makan minum sepiring berdua, dengan garam pun tak apa. Itu kan bagian dari perjanjian. Kalau gas dengan beras habis sekaligus, pusing juga dia. Maka duit menentukan juga. Oleh karena itu perjanjian itu jangan diikuti. Tapi itu kebaikan, omong saja. Oke? Jadi ukuran pertama, apapun perjanjian itu batal demi hukum, laksanakan perintah agama, perintah peraturan, dan harapan mertua kita kepada laki-laki menyerahkan bulat-bulat anaknya kepada kita. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata setelah akad menikah betul-betul kita tidak mampu, bukan tidak mau, yang disebut dengan uzur syar'i. Apa uzur syar'i itu ya? Ya tak bisa memberikan nafkah lahir karena fisik kita memang lemah. Misalnya kena penyakit, maaf sakit, atau apa yang istilahnya itu otot lemah, ketika bergerak sedikit langsung seperti mau stroke. Pokoknya uzur syar'i, tak bisa melakukan apapun. Maka laki-laki seperti itu boleh, ya, boleh tidak melaksanakan kewajibannya karena ada uzur syar'i. Cuman konsekuensinya istrimu atau wanita boleh menggugat cerai karena kita dianggap punya penyakit yang tak bisa disembuhkan. Nah, itu baru tidak dosa. Tapi kalau fisik kita sehat, tetap dosa. Kemudian ukuran yang ketiga, ya, tetap tidak berdosa selama istri ridho. Nah ini, kalau ridho nggak masalah. Ridho di sini nggak masalah. Jadi memang dia ikhlas. Sebelum nikah memang betul berjanji nafkah semua darimu. Setelah menikah tetap sehat, ya. Tetapi walaupun sehat, istri ridho. Ridho ini pertama mungkin karena kita dianggap menafkahi yang lain. Yang lain itu tidak harus istri pertama, ya. Misalnya orang tuanya, saudaranya, atau fokus menjadi pengurus pondok pesantren, fokus ngurusi anak yatim, fokus ngurusi usaha, fokus dakwah sana sini. Ya maaf, seperti teman-teman kita jamaah tabligh, fokus ke sana kemari menyebarkan agama. Dakwah itu kan sebenarnya bisa sunnah, bisa fardu kifayah. Artinya kalau sudah melaksanakan dia sunnah. Nah, oleh karena itu istri tadi ridho. Kenapa dia ridho? Bisa mencari duit sendiri, bisa menghidupi keluarga, tidak dosa. Tapi kalau suami belakangan tidak ridho, walaupun sebelum nikah dia boleh, maka suami tadi berdosa tidak memberikan nafkah kepada istri dengan catatan dia mampu. Tapi kan ada perjanjian itu batal demi hukum, ya. Jadi oleh karena itu, kepada yang bertanya, silahkan perhatikan video ini. Nanti mungkin kalau belum jelas, silahkan bertanya dari lain waktu atau kirim ke WA saya. Untuk semuanya, jadilah suami yang baik, jadilah suami yang bertanggung jawab. Kalau mau menikah, ya sang wanita juga tak boleh juga lah berjanji pokoknya semua yang membiayai kehidupan ke depan aku. Setelah menikah ini tidak cukup dengan beras saja kita hidup. Butuh anak sekolah, butuh rumah, listrik nak dibayar, segala macam. Boleh banting harga,
tapi dalam batas-batas yang wajar. Banting harga tuh begini bang, nanti kalau kita setelah berumah tangga, rezeki kita cari sama-sama ya bang. Nah, kan enak juga. Jangan pula berjanji semua tergantung aku. Nggak bisa begitu ya. Itu, jadi kepada wanita berjanjilah yang kira-kira logis. Kepada laki-laki, ya kadang-kadang kita ini tak paham bahasa perempuan. Bahasa wanita ini, apa yang ada di mulutnya belum tentu apa yang ada di hatinya. Itu laki-laki harus paham. Wanita ini mintanya aku aja bang yang nyari duit, ujung-ujungnya dia juga yang minta duit. Ya apalagi Anda yang mau nikah yang kedua, ya dia kan banting harga lah ingin kita. Awalnya hanya minta nikah aja, lama-lama minta duitnya juga. Itulah kenyataan. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya kepada yang bertanya, silahkan bicarakan orang dengan suamimu bahwa perjanjian, mohon maaf, dicabut. Silahkan abang bekerja dengan baik. Tapi kalau tak melaksanakan juga ya sudah. Kalau tak tahan, gugat aja ke pengadilan. Insya Allah pengadilan akan mengabulkan. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.